Want to set bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Setelah lebih dari 30 tahun terbang, B-2 Spirit tetap menjadi satu-satunya bomber siluman yang ada di planet bumi ini. Wajar jika muncul pertanyaan mengapa setelah begitu lama tidak ada negara yang mencoba meniru membangun pesawat dengan sayap menyapu tersebut. Tidak bisa dipungkiri, saat ini desain sayap menyapu telah banyak digunakan oleh sejumlah drone yang dibangun di berbagai negara. Amerika, Prancis, Rusia, Cina, hingga Iran telah memiliki drone dengan desain sayap semacam itu. Tetapi untuk pesawat kelelawar berawak Spirit yang dibangun Northrop Grumman memang belum ada duanya. Rusia seperti diketahui telah lama ingin membangun bomber sayap terbang yang dikenal sebagai Pagda. Tetapi program yang mulai diluncurkan sekitar 10 tahun yang lalu itu hingga saat ini tidak juga menghasilkan prototipe sekalipun. Bahkan Moskow akhirnya memilih untuk memproduksi ulang bomber era Perang Dingin Tu-160 Blackjack. Cina dikabarkan juga membangun H-20 yang disebut-sebut sebagai bomber siluman seperti B-2. Tetapi belum ada gambar yang muncul dari pesawat tersebut. Kemungkinan pesaing B-2 justru akan datang paling cepat dari Amerika sendiri yang saat ini sedang bersiap untuk meluncurkan B-21 Raider, bomber yang kemungkinan secara eksternal akan mirip dengan pendahulunya. Baik B-2 dan B-1 sama-sama dikembangkan oleh Northrop. B-2 tidak hanya mengadopsi tata letak aerodinamis sayap terbang dengan kemampuan siluman yang sangat baik. Pesawat juga mengintegrasikan banyak teknologi rahasia yang bahkan setelah 30 tahun masih menjadi masalah besar bagi sejumlah negara. Beberapa teknologi tersebut juga masih relevan hingga saat ini seperti lapisan cat siluman, asupan udara tipe S, penekan inframerah, radar, dan sebagainya. Berbagai teknologi rahasia ini telah memberi B-2 kepercayaan diri untuk menembus zona pertahanan udara musuh. Tetapi konsekuensinya biaya pengembangan dan produksi menjadi sangat mahal. Tetapi biaya tinggi yang dikucurkan untuk program ini sebanding dengan kemampuan bomber siluman tersebut. Dalam hal jangkauan saja misalnya, tanpa pengisian bahan bakar di udara, pesawat ini memiliki jangkauan tempur hingga 12.000 km. Pesawat bisa mencapai 18.000 km dengan sekali pengisian bahan bakar di udara. Waktu penerbangan untuk setiap misi umumnya tidak kurang dari 10 jam dan Angkatan Udara Amerika mengatakan mereka memiliki kemampuan jangkauan global dan penghancuran global. Biaya yang sangat tinggi inilah salah satu penyebab tidak ada negara yang mampu menirunya. Mari kita lihat seberapa banyak uang yang harus dikucurkan untuk B-2. Meskipun penelitian dan pengembangan B-2 dimulai pada pertengahan 1970-an, penerbangan pertama pesawat adalah pada tahun 1989. Itu artinya butuh waktu sekitar 10 tahun untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Biaya yang dikucurkan untuk fase R&D selama 10 tahun tersebut mencapai 59 miliar dolar Amerika. Sebagai gambaran, hingga saat ini hanya segelintir negara yang memiliki anggaran pertahanan di atas 59 miliar dolar Amerika atau sekitar 845 triliun rupiah. Mereka diantaranya Amerika Serikat, Cina, Arab Saudi, dan India. Tetapi saat ini mendapatkan dana R&D 59 miliar dolar untuk biaya penelitian dan pengembangan dalam waktu 10 tahun mungkin saja bisa. Tetapi tidak akan semudah itu karena ini adalah angka tahun 1980-an. Saat ini biaya R&D sebesar 59 miliar dolar itu setara dengan 1,7 triliun dolar Amerika atau sekitar 24.300 triliun rupiah. Untuk gambaran yang lebih jelas, total APBN Indonesia tahun 2022 sekitar 2.700 triliun rupiah. Artinya biaya R&D B-2 jika dinilai dengan uang sekarang berarti 9 kali lipat dari APBN Indonesia.
Nilai pasar perusahaan Apple yang terkenal hanya 1 triliun dolar Amerika. Total nilai industri fashion dunia hanya sekitar 2,4 triliun dolar. 20 perusahaan internet teratas dunia nilai pasar total perusahaannya hanya 3 triliun dolar Amerika. Ini hanya nilai pasar perusahaan, bukan modal sebenarnya. Sebagai perbandingan lain, total PDB dunia saat ini hanya 75,6 triliun dolar. Jadi bisa dibayangkan betapa besar nilai 1,7 triliun dolar Amerika untuk sekedar penelitian dan pengembangan. Biaya produksi per unit pesawat juga sangat mahal. Disesuaikan dengan inflasi, B2 saat ini seharga sekitar 2,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 34 triliun rupiah. Tidak sebanding dengan TU-160M Rusia baru yang diperkirakan harganya sekitar 4 triliun rupiah. Bobot B2 sekitar 70 ton. Jika kita membandingkan berat dengan harganya, maka butuh 486 miliar rupiah untuk setiap ton B2. Harga 1 gram emas saat ini sekitar 900 ribu rupiah. Sementara 1 ton emas harganya 900 miliar rupiah. Artinya untuk membangun 1 ton B2 butuh sekitar setengah ton emas. Dan untuk 1 B2 dengan bobot 70 ton maka harganya sama dengan sekitar 35 ton emas. Anggaran pertahanan Indonesia sekitar 120 triliun rupiah. Itu hanya setara dengan 3 unit bomber tersebut. Siapa yang sanggup dengan uang sebanyak itu untuk bisa membuat pesawat tersebut? Tidak akan banyak. Bahkan Amerika sendiri mungkin sekarang tidak akan mampu lagi. Inilah kenapa B-21 Raider yang dikembangkan saat ini bisa disebut tidak revolusioner dalam hal desain karena masih sangat mirip dengan B-2. Hal ini karena akan sangat menekan biaya penelitian dan pengembangannya. Harga gila-gilaan dari B-2 ini menjadikan Amerika pun tidak sanggup memenuhi rencananya. Awalnya Amerika ingin mendapatkan 155 bomber tersebut, tetapi akhirnya hanya 21 yang diproduksi. Dari jumlah itu masih 20 yang beroperasi karena 1 mengalami kecelakaan. Meski faktor berakhirnya perang dingin juga memicu pemangkasan produksi, tetapi harga tetaplah menjadi pendorong yang sangat penting. Biaya perawatan dan operasional dari B-2 juga sangat tinggi. Seluruh bodi B-2 disemprot dengan lapisan siluman yang secara berkala harus terus diulang. Harga penyemprotan lapisan siluman B-2 diperkirakan mendekati 60 juta dolar Amerika atau sekitar 859 miliar rupiah. Sementara biaya perawatan harian juga sangat tinggi. Biaya per jam terbang dari B-2 sekitar 135 ribu dolar Amerika atau sekitar 2 miliar rupiah. Jika sekali misi membutuhkan waktu 10 jam, maka biaya terbangnya akan menyedot sekitar 20 miliar rupiah. Belum biaya untuk persenjataannya. Selain masalah uang yang fantastis, kesulitan teknis juga menjadikan B-2 sangat sulit untuk dijiplak atau ditiru. Salah satunya karena tidak ada sirip ekor pada konfigurasi aerodinamis sayap terbang menjadikan sangat sulit untuk menulis kode sistem kontrol penerbangan. Meskipun sekarang ini banyak negara telah menembus hambatan teknologi siluman termasuk dalam desain dan lapisan, tetapi ancaman pertahanan udara terus meningkat hingga teknologi itu saja tidak cukup. Selain siluman, baik itu pesawat tempur atau pembom, suhu yang dipancarkan oleh mesin sangat tinggi hingga seringkali bisa mencapai ribuan derajat. Ini akan menghasilkan jejak besar bagi peralatan pemindahan inframerah musuh. Untuk tujuan ini perlu untuk memasang peralatan yang dapat dengan cepat mendinginkan nozzle ekor mesin. Selain B-2, F-22 juga menggunakan teknologi yang sama untuk mengurangi tanda panas. Dan sepertinya teknologi ini masih didominasi oleh Amerika. Semua kombinasi tersebut menjadikan B-2 Spirit akan menjadi pesawat yang sangat sulit untuk ditiru atau dijiplak. Terbukti setelah 30 tahun terbang, pesawat itu tetap sendirian. Demikian sahabat Jataba, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jataba.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.
sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.